Pemirsa Intens Investigasi, geger polemik uang donasi Agus Salim semakin memanas. Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus pun mengungkap kecurigaan bahwa transfer dana yang dilakukan Agus adalah hasil tekanan atau dengan kata lain bukan atas kemauan pribadinya. Tak cukup sampai di situ, Farhad Abbas kepada tim Intens Investigasi kemarin pun mengungkap beberapa bukti temuan baru yang menurutnya bakal menggegerkan publik yang selama ini selalu merasa Agus kliennya bersalah dalam kejadian ini. Lantas, apakah temuan baru Farhad Abbas tersebut? Benarkah pula hal ini berkaitan dengan sosok Denny Sumargo yang kabarnya merupakan orang pertama yang membuka donasi ini di sosial media? Lalu seperti apakah pula pernyataan salah satu donatur yang kabarnya mengucurkan cukup banyak uangnya untuk pengobatan Agus? Benarkah kehebohan yang terjadi antara Novi dan Agus ini pun menarik salah satu pemuka agama untuk angkat bicara dan bersedia mendamaikan isu yang tengah berkembang di antara mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik donasi yang melibatkan Agus Salim dan Yayasan Novi Pratiwi terus memanas. Kali ini kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, membuat pernyataan yang mengejutkan, di mana dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Intens Investigasi kemarin, Farhad mengaku akan berjuang habis-habisan agar Agus mendapatkan kembali hak atas uang donasi milik kliennya yang sempat berada di rekening pribadinya, sebelum akhirnya dialihkan ke rekening yayasan milik Novi. Mengungkapkan sebuah fakta lainnya, di mana kabarnya pria yang sebelumnya berprofesi sebagai manajer itu tidak ikhlas mentransfer kembali donasi tersebut. Menurutnya, pengembalian dana itu terjadi bukan karena kemauan atau kerelaan Agus sendiri, melainkan akibat tekanan yang diduga dilakukan oleh Novi. Farhad bahkan melontarkan tudingan keras yang menyebutkan jika langkah-langkah yang diambil Novi terhadap Agus adalah sebagai sebuah bentuk pemerasan. Pasalnya ia mengklaim bahwa segala tindakan yang dilakukan untuk memaksa Agus mentransfer uang donasi dari rekening pribadinya merupakan manipulasi terhadap seseorang yang sudah berada dalam kondisi terpuruk. Ditambah lagi ia dihadapkan pada situasi yang membuatnya merasa harus mengikuti kemauan pihak yayasan. Saya juga sangat prihatin dengan pendukung-pendukung fiktif daripada yayasan yang dimana orang-orang yang membuli kita ini adalah akun-akun bodong, akun-akun kuncian, akun-akun yang memang digerakkan. Nanti kita minta polisi untuk menyelidiki gitu. Kenapa banyak yang membuli akun bodong? Nah, kalau terkait dengan pemilik yayasan ya tambah pasal lagi, ya. Nah, oleh karena itu saya menganggap selama kita ribut masalah ini berarti kalian nggak punya rasa kemanusiaan, apalagi menjadikan objek penderitaan Agus yang uangnya udah nggak di dia, dibilang jelek, dibilang beli Shopee. Sekarang gini, kalau misalnya Novi bisa membuktikan Agus beli pakai bayaran Shopee pakai uang itu, bolehlah, kan tidak apa-apa. Ya, yang Agus ngasih ke saudaranya, yang dia tinggalin rumah, kemudian dia bayar. Nah, tapi ternyata uang itu tidak ada digunakan untuk mereka di luar daripada itu dan penggunaan Shopee karena penggunaan rekening apa? Yang malu siapa? Harusnya pakai ini dong. Supaya apa? Supaya lu nggak main fitnah. Jangan bikin orang malu. Akhirnya kan orang ini kerja dibilang pakai uang Agus, padahal tidak seperti itu. Kan menyangkutnya antara Agus dan mamanya, si Wawa. Wawa ini kan dikasih pinjam uang. Katanya punya hutang 90 juta. Kemudian dipotong jadi 36. Nah, sisa ini kan uang udah dibalikin. Ditransfer ke yayasan ada terus apalagi yang mau diributin? Dan kalaupun Agus memberi orang tuanya 50 juta pegang atau istri 300 juta, nggak apa-apa dong.
Karena kalau ada apa-apa kan rekening itu digunakan karena Agus terbatas mata dan penglihatannya. Nah, terus dibilang, kenapa dibagi kayak warisan? Uangnya udah di Novi. Uangnya di Novi, terus apa yang mau dibagi? Sama aja kalian berita kosong bahwa Agus dapat 1,4 miliar, 1,3 miliar. Kemudian uangnya dibagi-bagi, saya bertanggung uangnya di dia. Ya kalau uangnya udah di dia ya nggak usah lagi ngomong, ya nggak? Nggak usah ngomong lagi. Hai pemirsa, uang di saya, Agus nggak bisa pakai apa-apa kecuali izin saya, kan gitu kan, selesai. Ya, ejek aja, Agus nggak bisa uang. Sekarang seolah-olah Agus ini menghabiskan uang di pikirannya orang. Uang 1,4 miliar ini udah habis sama Agus. Padahal enggak, begitu gue jelasin, nih bukti transfernya. Nih 1 miliar nih 1 miliar transfer ke rekening yayasannya Novi, ya. Nih 300 juta nih. Ngejek, kalian mengejek apa lagi? Nih uangnya udah transfer. Nah, kemudian dengan cara apa? Dengan cara nakut-nakutin. Nakutin apa? Nah, nih laporin ke Dinsos semua. Ditakut-takutin semua, orang takut, orang malu. Jadi sekarang dibilang Agus menyerahkan nggak ada rela. Ya, kalau uangnya Novi dia minta dari yayasan dia rela. Kalau uangnya orang ngasih rela. Itu bukan sukarela gitu. Itu namanya pemerasan. Nah, dan dilaporkan juga pasal pemerasan kok. Farhad selaku kuasa hukum Agus Salim pun juga menambahkan, baru-baru ini menemukan bukti baru yang menurutnya dapat membuat publik terhenyak. Mengungkap temuannya yaitu story yang pernah diunggah Denny Sumargo di media sosial. Terlihat jelas bahwa ajakan donasi tersebut mengarahkan dana langsung ke rekening pribadi Agus, bukan ke rekening Yayasan Novi. Hal ini memperkuat argumen Farhad bahwa dana yang sudah diterima Agus merupakan haknya secara sah dan Yayasan Novi tidak seharusnya campur tangan kendali atas uang tersebut. Farhad pun juga dengan tegas mempertanyakan keterlibatan Novi dalam mengatur donasi yang ditujukan langsung ke rekening kliennya. Apakah ini adalah bukti kunci untuk membongkar klaim-klaim Novi yang selama ini dianggap meresahkan publik? Bukan. Kan tidak ada aturan, tidak melanggar pidana kalau donasi. Kan dia bilang gini bunyinya. Gini nih bunyinya nih. Jika teman-teman ingin membantu untuk pengobatan Mas Agus, silahkan kirim bantuan melalui BCA atas nama Gus Salim. Salahnya di mana? Orang Indonesia ini beli rumah, beli apa mau langsung, nggak mau melalui perantara, curiga aja. Makanya kalau yayasan dicurigai itu ya wajar-wajar aja sih, banyak dana-dana disalahgunakan oleh yayasan. Teman yuk bantu seikhlasnya untuk Bapak Agus, keluarga. Sama-sama kita doain pertolongan Tuhan dan keadilan Pak Agus tuh. Doa dan keadilan, Densu. Nah kemudian selengkapnya nonton, persiapkan mental bikin hati hancur. Ya kan, silakan kalau ingin membantunya, silakan. Kalau nggak ingin ya nggak usah. Tiba-tiba udah terkumpul dana, kok jadi punya yayasan? Betul nggak? Sekarang gini, kalau uangnya masih di Agus, terus Farhad bawel, Farhad ngomong, bolehlah. Oh Farhad ini uang udah di dia. Terus apa yang kita cari? Kan aneh gitu. Terus tidak berhenti loh menjelekkan Agus, semua nggak berhenti. Agus tuh marah, kenapa di posting? Itu kan orang yang jelek. Ya kenapa lu posting di tempat lu? Maunya lu tutupin, lu marahin orang yang enggak. Bangga banget, ya kan? Caranya itu udah ketahuan lah. Ya. Ntar kalau gua kuliah, gua jadi dosennya, gua ajarin bagaimana cara bisa menjaga perilaku, tata etika, tata cara dengan cara tidak mempermalukan orang. Pura-pura jadi baik nyerang orang. Ya gue baca, makanya gue lawan. Drama donasi yang menyeret nama Agus dan Novi memang diduga semakin memanas ketika Farhad Abbas menemukan bahwa Novi tak berhenti menyudutkan Agus di media sosial. Mengaku geram dan tak terima kliennya menjadi bulan-bulanan wanita yang sempat disebut Agus dengan sebutan jahat itu. Menurut Farhad, tindakan Novi ini juga dapat menambah tekanan pada Agus yang tengah mengalami kondisi fisik yang sangat memprihatinkan, yaitu terancam buta permanen akibat insiden air keras. Farhad menyatakan bahwa tindakannya ini bukan hanya demi Agus, tetapi juga demi siapapun yang berada di posisi sulit seperti kliennya. Dengan tekad yang membara dalam hatinya, Farhad pun melanjutkan ia akan membela siapapun mereka yang lemah dan siap mengungkapkan sisi lain dari kisah yang ramai diperbincangkan publik ini. Jangan berpikir
Novi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya. Kalau Novi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Novi ya. Ya tinggal luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Kemudian dia libatkanlah bapaknya, diwawancara, yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit ya wajar, orang buta, tunggu dia sembuh. Toh tinggal dibilang aja, Gus ini uang jangan dipakai, ya terus gantung. Kalaupun Agus mau habisin uangnya, kenapa? Yang rugi siapa? Emang dipidana? Yang dipenjara Novi? Enggak kan? Ya kalau misalnya kalian mengatakan nanti nggak dipercaya lagi, loh masa uang ditransfer ke Agus yang gunakan Novi yang nggak dipercaya? Justru kalian, siapa yang nggak percaya Agus, kalian buat sehingga Agus nggak dipercaya. Nah muncul, selama ini kalian ngurus balita, ngurus ODGJ, mereka nggak bisa komplain. Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, Farhad Abbas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Sementara itu dari semua hal yang diungkapkan sebelumnya, baik terkait adanya dugaan tekanan pada Agus untuk mentransfer dana donasi yang ada di rekeningnya dan hal-hal lainnya. Permasalahan ini cukup mencuri perhatian Farhad. Pasalnya, selaku kuasa hukum, ia mengungkapkan bahwa klien yang melakukan transfer tersebut dalam kondisi tidak berdaya dan hanya mengikuti arahan Novi karena berada dalam posisi yang tertekan. Dengan penuh emosi, Farhad juga menyatakan bahwa ia akan membela Agus mati-matian demi menuntut keadilan dan mengembalikan hak kliennya. Ini tidak ada jatut, ini tidak ada jatut. Ini kan mereka tidak ada masalah. Masalahnya kan hanya gara-gara tidak ada pencatutan. Kalau mencatut laporkan Agus, menaruh dia. Yang ada dia yang diperiksa nanti. Kan sudah dikasih. Tapi kenapa transfer lari ke 1 miliar? Gara-gara Gary yang Agusnya kan marah di situ. Ini melanggar hukum. Ya tapi kan orang buta, tidak berdaya. Ya sudah, daripada dimakan buaya, ya udah tanda tangan, ikhlas. Dia harus dilaporkan, dia harus kapok. Kalau nggak begini, bagaimana? Kalau nanti orang-orang yang buta, orang balita, orang gila, kalau mereka nggak bisa ngomong apa-apa, ini adalah saat yang tepat, diaudit. Novi nggak boleh bilang, silakan audit. Sini lu, sini, mana gua audit benar. Nggak berani, hanya ngomong doang. Makanya jalur polisi yang benar. Tidak ada solusi, ya polisi. Di balik ungkapan Farhad yang sebut Agus tak ikhlas mengembalikan donasinya, terjadi sebuah hal mengejutkan dalam konferensi pers yang dilakukan Novi kemarin. Apakah hal tersebut? Benarkah hal ini berkaitan dengan salah satu donatur yang kabarnya tidak puas dengan uang donasi yang telah diberikannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kisru seputar donasi Agus Salim yang terus bergulir ke ranah hukum kini memunculkan reaksi dari salah satu donatur. Dalam perbincangan dengan Intens Investigasi, salah satu donatur pun mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa Agus melaporkan Novi Pratiwi, sosok yang selama ini menggalang donasi untuknya ke pihak kepolisian. Menurut donatur tersebut, donasi yang diberikan adalah bentuk kepedulian untuk membantu Agus dalam perjuangan pemulihannya. Namun, tindakan melaporkan Novi dinilai mencederai niat baik para donatur dan merusak hubungan baik yang telah terjalin antara keduanya. Dengan suara penuh kekecewaan, donatur tersebut mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka jika konflik ini berujung pada pelaporan kepolisian. Ia menyayangkan keputusan Agus dan merasa bahwa perselisihan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih baik tanpa harus melibatkan hukum. Ya, kecewa ya pastinya ya.
Kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan. Ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu. Ya itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya. Yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut, Teh Novi dilaporin kan itu, aduh. Saya tidak simpati sama sekali gitu. Kan harusnya kalau dia bisa memberikan pendapat ya harusnya jangan dilaporin lah Teh Novi harusnya kan. Toh uangnya masih utuh kan. Oke lah, udah tahu keributannya seperti kan keluarganya Teh Novi bisa, keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya malah menyudutkan Teh Novi pribadi, janganlah dilanjut gitu kan. Setali tiga uang dengan kekecewaan para donatur, Novi dalam konferensi persnya kemarin pun tak kuasa menahan tangisnya saat mengungkapkan uang donasi milik Agus sebesar 1,3 miliar rupiah lebih yang kini sudah dikembalikan oleh Agus ke rekening yayasan miliknya. Menurutnya uang tersebut hingga kini masih tetap utuh dan memang diperuntukkan pihaknya untuk menyokong sepenuhnya proses pengobatan Agus. Karena hal ini semata-mata dilakukan Novi untuk menjaga amanah dan kepercayaan donatur yang bersedia menyisihkan rezeki mereka dengan memberikan donasi untuk pengobatan Agus. Yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang gak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah, ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Untuk ini boleh dikasih tunjuk? Ini nominalnya. Bahwa saldo akhir per tanggal di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya, 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Yang akan menyampaikan tidak lebih itu yang akan saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Yang Novi lakukan adalah bentuk tanggung jawab secara moral dan sosial, tidak lain tidak bukan bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial dikarenakan Teh Novi selaku inisiator yang menyampaikan kepada publik dan menggalang donasi untuk Mas Agus. Sekarang sikapnya Teh Novi kepada Mas Agus bagaimana? Silakan. Kalau aku pribadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Saya di sini hanya bisa menerima semuanya, gitu. Tapi sekali lagi, semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani, itu aja. Kan nominal 1,3, terus baru dipakai hanya 5.100.000 ya kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu, tapi masih utuh semua. Kita bisa pastikan itu. Ya, tadi pungkiri memang kehebohan yang terjadi saat ini memunculkan banyak pasang mata yang diantaranya ikut berkomentar, bahkan menyatakan dirinya berdiri di sisi Novi maupun Agus. Salah satunya juga beberapa praktisi hukum yang kemarin saat Novi menggelar konferensi pers juga menyatakan dukungannya. Menurut mereka, walaupun judulnya adalah uang donasi,
Namun legalitas uang donasi tetap, maka harus diatur oleh yayasan yang memiliki izin dari pihak-pihak yang terkait yang jika tidak dilakukan, lantas legalitas dari uang donasi tersebut dipertanyakan oleh aturan hukum yang ada, alias Agus harus mempertanggungjawabkannya. Karena itu, langkah Novi menarik donasi tersebut ke rekening yayasan miliknya dibenarkan oleh para praktisi hukum ini. Lantas seperti ini pula pesan dan kritikan untuk Agus dan kuasa hukumnya Farhad Abbas. Jadi begini, dalam Permen nomor 8 tahun 2021, penggalangan dana tanpa yayasan tanpa izin lembaga itu dianggap ilegal. Jadi kalau si Agus mengambil yang punya dia tanpa ini itu perbuatan ilegal. Kalau dia membuat uang pribadi itu harus melalui pengelolanya. Itu ada teknologi. Untuk Agus, tetap kemanusiaan kami untuk Mas Agus, semoga uluran tangan dari Tenovi diambil ya, karena memang ada hak Bang Agus di sana untuk pengobatan sampai sembuh, dan itu haknya di sana. Ada uang yang akan diberikan sampai Bang Agus sembuh, dan kepada Bang Farhad, Bang RD Lo, CS ya, agar lebih pakai hati lah ketika bicara, lebih bijak ketika bicara tentang bagaimana menyikapi kewenangan kita sebagai pengacara, tidak melebar kemana-mana, tidak gibah, dan tidak menyerang klien kami, karena kalau klien kami diserang dengan substansi yang berbeda dari laporan yang ada dan berbeda dengan hal yang sedang diperbincangkan, itu artinya kalian sedang membuat fitnah dan sedang membunuh karakter kami, karakter klien kami. Satu kalimat aja buat rekan sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Di sisi lain, di tengah kisruh donasi Agus Salim yang terus mengundang perhatian publik, Ustadz, seorang pemuka agama Islam pun angkat bicara mengenai polemik ini. Apa kata Ustadz Abdul Hakim? Benarkah sebagai pemuka agama ia menyarankan para donatur untuk ikhlas terkait dengan uang donasi yang telah diberikan mereka? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Ustadz Abdul Hakim sebagai seorang pemuka agama Islam dalam pesannya yang menyejukkan mengungkap jika para donatur seharusnya selalu berlapang dada dan ikhlas dalam memberikan bantuan. Pasalnya menurutnya ketika donasi telah diberikan, alangkah baiknya jika para donatur menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi merasa terbebani dengan bagaimana uang tersebut digunakan. Ustadz Abdul Hakim juga menegaskan bahwa keikhlasan adalah inti dari sedekah dan donasi dalam Islam. Maka dari itu ia juga mengingatkan bahwa amal yang kita berikan, jika disertai dengan keikhlasan tanpa syarat, akan membawa keberkahan bagi yang memberi maupun yang menerima. Meski begitu, ia juga tak bisa menampik kabar yang beredar mengenai penggunaan uang donasi tersebut, yang kabarnya tidak digunakan secara amanah. Menurutnya dengan benar-benar menggunakan uang donasi tersebut dengan amanah, cara yang amanah atau sesuai tujuan awalnya, dapat juga menghilangkan prasangka-prasangka buruk dari para donatur seperti yang terjadi sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan donasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas niat baik semua pemirsa yang telah mendermakan infak sodakohnya untuk saudaranya yang sedang kesusahan. Kenapa? Karena namanya sodakoh ini adalah sebagai amal yang terbaik dalam agama kita. Jadi agama kita ini mengenalkan tentang satu nilai ya, yang hubungan dengan Allah itu dengan sholat, tapi hubungan dengan manusia itu dengan
infak atau sedekah. Jadi kalimat sholat itu selalu disertai dengan kalimat sedekah atau zakat. Ini artinya hubungan yang sangat luar biasa. Allah, kita menyembah Allah, tapi kita juga berbuat baik kepada manusia. Ya tentunya apa yang sudah kita berikan diikhlaskan, apapun yang digunakan oleh si penerima donasi ini, maka kita harus ikhlaskan itu semua, kita ridhokan supaya nilainya menjadi pahala buat kita. Karena sayang sekali kalau kita tidak ikhlas, maka pahala yang kita harusnya memperoleh dari sedekah tersebut maka akan sia-sia. Jadi kita luruskan niat kepada pemirsa yang telah mendonasikan hartanya, lalu kembali kepada orang yang menerima. Orang yang menerima ini adalah Mas Agus Salim ya. Tentunya harus juga digunakan. Ya, seyogianya digunakan untuk hal yang untuk kebutuhan daripada niat daripada para pendonasi, yaitu kesembuhan daripada Mas Agus Salim. Namun ya kita juga tidak bisa menafikan ada hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan kebutuhan, ya silakan saja digunakan, tetapi tentu saja harus kita mengutarakan maksud niat kita itu supaya tidak menimbulkan zon prasangka yang prasangka itu adalah merupakan hal yang tidak baik dalam Islam. Jadi seperti itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.